Dua hal yang mungkin saya mau tambahkan sedikit ya tentang dua ayat yang kita bahas pagi ini. Yang pertama terkait mukjizat tadi yang dibahas ya. Walaupun mukjizat itu adalah suatu keistimewaan, suatu yang diberikan hanya kepada Nabi ya, atau mungkin di level yang lebih bawah ada kepada para wali, nanti maunah dan sebagainya, karomah. Cuman Allah tidak menjadikan mukjizat, karomah, maunah itu sebagai sesuatu yang langsung jadi. Jadi tetap Allah menginginkan kita bergerak, kita berusaha. Kalau Allah mau kan sebenarnya nggak perlu tongkat. Buat apa sih tongkat itu kan? Pukulkan tongkat ini, lemparkan ini. Buat apa? Apa hubungannya tongkat sama jadi ular, sama membelahnya lautan, sama keluarnya air? Nggak ada. Nggak. Allah mau kun fayakun gitu. Jadi ada usaha. Kita kemarin yang waktu surat Maryam, Sayyidah Maryam suruh menggoyangkan pohon. Seberapa kuat sebenarnya seorang wanita yang lemah sudah mau melahirkan kondisi gitu, suruh gerakin pohon supaya turun? Nggak ada. Sebenarnya Allah ingin kita bergerak aja. Kita ingin berusaha supaya kemudian Allah yang selanjutnya akan mengurus semuanya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik juga di sini adalah terkait dengan dan ini juga saya rasa sepanjang zaman juga kita alami juga saat ini, bahwa sebenarnya Allah itu telah memberikan banyak sekali nikmat ya kepada kita. Ini contohnya kepada Bani Israel, yang kenikmatan itu sebenarnya sangat luar biasa. Cuman kadang-kadang atau seringkali kita itu karena kurang bersyukur, jadi seolah-olah membandingkan dengan dulu tuh enaknya yang dulu misalnya, padahal jauh lebih banyak nggak enaknya dibandingkan dengan nikmat yang sekarang. Kemudian ada nggak enaknya sedikit, itu yang di blow up gitu ya, diangkat, dilipat gandakan, sehingga seolah-olah dulu tuh enak, sekarang nggak enak gitu. Yang sering terkenal ini penak zamanku toh gitu. jadi seolah-olah kita melihat terhijabi mata kita, penglihatan kita mengenai kenikmatan-kenikmatan yang sekarang kita nikmati, seolah-olah itu tertutup dengan mungkin ada beberapa hal yang kita ingat-ingat dulu itu enak gitu ya. Kayak ini kan misalnya dikasih mana wasalwa, yang jauh lebih nikmat, lebih bergizi, lebih kualitasnya lebih tinggi gitu ya. Dia ingat makanan dia zaman dulu waktu di Mesir gitu ya. Makanannya ada timun, bawang putih, gitu, bawang merah. Jadi kesel lah Nabi Musa kan, dibilang, wah kamu ini dikasih yang enak, yuk balik aja kalau mau itu gitu kan. Padahal dulu pada zaman Fir'aun itu masih dia kondisi terjajah gitu ya, kondisi yang sangat memiliki banyak keterbatasan. Tapi sekarang sudah bebas ya, bahkan kalau mau bisa mendapatkan negeri yang penuh dengan rezeki di situ, tapi nggak mau juga akhirnya gitu kan. Sekarang dikasih mana wasalwa, mintanya yang makanan dulu enak dulu gitu, ada, wah bayangin ini gitu, yang itu kan ya ini kita sekarang juga mungkin kita alami juga seperti itu ya. Artinya kita sini sering kufur nikmat, kemudian membayangkan ada yang dulu itu, dulu saya kuat misalnya, sekarang iya dulu kuat tapi kamu punya pikiran seperti ini, sekarang mungkin kondisi fisik sudah lemah. Tapi jadi kan pasti kan harus kita pada setiap saat itu harus melihat
syukur tadi itu ya, sisi positif kenikmatan yang kita alami saat ini itu apa, dan itu yang harus kita syukuri. Tapi kalau enggak, maka ya kemurkaan Allah ini akan turun pada kita gitu. Kehinaan, kemiskinan, kemurkaan dari Allah karena kita nggak mau bersyukur. Nah, ini yang dua hal yang saya pikir berlaku sepanjang zaman kepada siapapun, supaya kita ini setiap saat menyadari kenikmatan yang diberikan Allah pada kita, dan kemudian mensyukurinya itu. Jadi bukan kalau dulu gitu, seandainya, nah itu sesuatu yang dikecam di sini. Bahkan Nabi Musa pun marah, nggak sabar lagi gitu dibilang gitu ya. So dikasih gini bisa kayak dulu lagi gitu.